Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita serukan nama Yahweh dalam pujian Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Indonesia, semua Indonesia, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Semua Ambarawa, semua Ambarawa, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Baru dengarlah hai engkau semua kuasa penguasa yang ada di atas muka bumi ini. Dengar Yahweh Elohim kita, Dia adalah Echad, Dia satu-satunya Elohim yang layak dan berhak untuk dipuji dan ditinggikan. Itulah sebabnya saat ini kami memuji dan meninggikan Bapa Yahweh Besem Yeshua Hamashiach Ruach HaKodesh. Sekarang kami akan mendengar dan belajar firman. Tuhan berkati apa yang akan kami dengar. Engkau beri hikmat akal budi supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan sesuai dengan isi hati Tuhan, seperti Engkau memberikan pemahaman kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk mengganggu pemberitaan firman, kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua Hamashiach. Kami perintahkan engkau untuk pergi keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, baik yang ada di ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa, kami siap untuk belajar firman Tuhan. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan melakukan juga di dalam kehidupan kami. Demi nama Adonai Yeshua Hamashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang percaya katakan, amin. Silakan duduk, Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu saudara sekalian. Sebelum saya menyampaikan firman, ada baiknya pagi ini kita bersama-sama berdoa buat Ibu Veronica Budi Rahayu yang beliau sedang ada di rumah sakit. Saya mendengar beliau ada pembengkakan kelenjar getah bening ya. Mari kita berdoa bersama-sama. Kalau Ibu Veronica pagi ini mendengar, kita berdoa bersama karena saya belum sempat mengunjungi ke sana. Bapak Yahweh, kami datang kepadamu, kami mengangkat tangan untuk hamba-Mu Ibu Veronica Budi Rahayu. Kami berdoa untuk kuasa sakit penyakit yang ada dalam dirinya, khususnya bagian kelenjar getah bening. Kami berdoa di dalam nama Yeshua Hamashiach. Kuasa Yahweh Rafa Sang Penyembuh menjamah, menyehatkan dan menyembuhkan hamba-Mu. Karena hamba-Mu sangat mengasihi Engkau. Kami yakin Engkau pagi ini menjamah. Dari tempat yang jauh ini kami menjamah kelenjar getah bening yang mengalami kepembengkaan. Kami perintahkan Engkau di dalam nama Yeshua Hamashiach untuk pulih sempurna kembali.
dalam nama Yeshua HaMashiach. Terima kasih Bapa, karena hamba-Mu Ibu Veronica ini sangat mengasihi Engkau. Biarlah Engkau pulihkan supaya bisa kembali beribadah bersama dengan kami. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan firman yang saya beri judul Minal Aidin wal Faizin. Karena kalimat ini yang akhir-akhir ini paling banyak diucapkan, betul? Ya. Bagaimana pengetahuan kita tentang kalimat ini, minal aidin wal faizin? Mungkin kita seringkali salah menyangka, ya, karena kita hanya mendengar lalu berpikir, biasanya lalu kita ikut-ikutan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang selalu berpikir begini, minal aidin wal faizin, semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan mendapatkan kemenangan. Jadi kembali ke fitrah awal. Sebetulnya kalimat ini hanya ada di Indonesia. Di Arab sendiri perkataannya bukan demikian, tetapi perkataannya takabbalallahu minna wal minkum, itu ucapan yang ada di Arab. Tapi khusus di Indonesia karena ada tradisi sehingga ucapannya minal aidin wal faizin. Jadi ini adalah tradisi di Indonesia untuk menyampaikan permohonan maaf dan harapan kebahagiaan pada momen Idul Fitri. Jadi kalau gereja kita biasanya akhir tahun atau pada saat acara satu di antara 7 perayaan, ya, ketika Yeshua sebagai imam besar yang menjadi perantara antara manusia dengan Elohim. Saya memperhatikan Bapak Ibu bahwa di Indonesia ini semua dilakukan terkadang hanya ikut-ikutan. Tadi dikatakan bahwa minal aidin wal faizin itu orang berpikir semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan mendapatkan kemenangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, takabbalallahu minna wal minkum itu artinya semoga Tuhan menerima amal dari kami dan dari kalian. Jadi minal aidin wal faizin ini secara bebas, frasa ini diartikan semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan mendapatkan kemenangan. Yang jadi pertanyaannya, kemenangan terhadap apa? Jangan saudara pikir judul minal aidin wal faizin ini tidak ada kaitannya dengan kita umat Kristen. Ada, saudara-saudara, nanti kita akan sampai ke sana. Tetapi karena minal aidin wal faizin ini sudah menjadi tradisi di Indonesia, maka saya memperhatikan ada keanehan yang terjadi di hari Fitri. Yang pertama adalah orang lupa tujuan ibadah. Ada enggak orang Kristen yang lupa tujuan ibadahnya? Ada enggak saudara-saudara? Ada, banyak. Ya, pokoknya pergi ke gereja, enggak tahu mau ngapain, mau ngantuk-ngantuk kayak mau ngobrol sendiri kayak enggak masalah, yang penting pokoknya saya pergi ke gereja. Jadi sama sebetulnya. Nah, keanehan yang terjadi di hari raya Idul Fitri sekarang ini, orang lupa tujuan ibadahnya. Kita lihat video berikut ini. Saksikan NTV Crime pemirsa, kami kembali menghadirkan informasi kriminal yang terjadi saat momen Idul Fitri. Pagi ini, tepatnya usai ibadah sholat Idul Fitri, 2 kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan Keramat Raya, Senen, Jakarta Pusat. Ironisnya, para pemuda masih menggunakan atribut sholat saat saling serang.
Usai menjalankan sholat Idul Fitri, dua kelompok pemuda terlibat tawuran di Jalan Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Menggunakan batu, kayu hingga senjata tajam, kedua kelompok tersebut saling serang tepat di tengah jalan raya. Ironisnya, sebagian besar pemuda yang terlibat tawuran masih menggunakan baju koko dan sarung karena baru saja menunaikan sholat Id. Saksi mata di lokasi menyebut belum diketahui penyebab pasti terjadinya tawuran. Namun aksi tawuran antara dua kelompok pemuda berseberangan jalan tersebut membuat warga sekitar terganggu dan resah. Kejadiannya kapan, Bang? Selesai sholat Id aja, jamnya saya nggak tahu jam berapa. Selesai sholat Id aja ya? Itu mereka emang udah rencana apa gimana sih, Bang? Kok bisa? Ada kemungkinan merencana, udah niat, karena dia bawa samurai juga, ada yang bawa samurai juga. Oh, ada yang bawa samurai ya, satu juga? orang. Sempat tadi ada petasan ya? Ya, dia nyerang pakai petasan. Awalnya? Kesini-sini, oh. Awalnya tuh pakai petasan? Iya, pas bubar langsung diserang, pas sampai pas ininya dikitnya. Tawuran baru usai saat petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung berupaya membubarkan kedua kelompok yang bertikai. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV, melaporkan. Jadi video tadi mengungkapkan tentang tujuan Idul Fitri sudah lupa, ya. Bahkan ada yang datang sholat Id membawa apa? Samurai. Sekarang saya mau tanya, di dalam kekristenan ada enggak? Ada enggak? Ada. Siapa saudara-saudara yang tertulis dalam kitab suci? Kepa. Ketika sedang berada di Taman Getsemani bersama dengan Yesua, ketika Yesua ditangkap, dia mengeluarkan apa? Pisau untuk memenggal telinganya Malkus, ya. Jadi sama enggak? Sama. Kenapa? Karena sudah lupa, karena sudah menjadi tradisi. Makanya ketika Yesua bergumul mati-matian dalam kapasitasnya berwujud manusia, dia harus meregang nyawa, mengalami ketakutan, sampai-sampai kitab suci katakan bahwa tetesan-tetesan peluhnya itu seperti darah. Ya. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya pada saat itu? Tidur. Ya. Jadi mengingat ini, saya jadi teringat beberapa puluh tahun yang lalu, saudara-saudara. Ketika saya sedang dipermasalahkan, semua lari meninggalkan saya. Orang-orang yang mengaku diri sebagai rekan sepelayanan, tidak ada satupun yang berani mendekat. Tapi saya bersyukur sekarang posisinya sudah berbeda. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, keanehan di hari raya Idul Fitri ini, ketika orang salaman seringkali orang katakan apa? 00, 00. Artinya begitu salaman, maka suci semuanya. Ya. Bebas dari dosa. Tapi saya perhatikan hutangnya tidak 00 atau 00. Atau setelah salaman nambah hutang baru lagi. Itu keanehan yang kedua. Keanehan yang ketiga, diucapkan terhadap orang yang tidak kenal dengan memohon maaf, padahal ketemu saja baru satu kali. Loh, kalau baru ketemu kan belum terjadi interaksi, tentu tidak terjadi kesalahan. Bisa saja di dalam pergaulan seperti misalkan saya dengan saudara ketemu di jalan, saya sedang asik dengan misalkan HP saya karena ada WA masuk, kemudian saudara menegur, saya
mendengar karena sedang berpikir tentang WA yang saya terima, saudara berpikir, wah, pendeta saya ternyata kok sombong amat. Kan bisa begitu, bisa enggak? Saya tahu enggak? Tidak. Nah, itu artinya melakukan kesalahan tetapi tidak disengaja, ya. Nah, tetapi kalau baru saja ketemu, salaman langsung 00, 00. Lah apanya yang 00, apanya yang 00, ketemu juga baru, mohon maaf lahir dan batin. Padahal belum pernah bersinggungan. Adakah terjadi kesalahan? Kan tidak, ya. Ini merupakan bagian dari keanehan-keanehan yang terjadi di hari Idul Fitri. Kemudian yang kedua, baju harus baru. Untung bukan istri atau suaminya juga minta baru. Kenapa? Karena kan enggak masalah punya istri lebih dari satu, ya. Tetapi selama ini apa yang kita dengar tentang Idul Fitri itu tidak sesuai dengan kaidah mereka sendiri. Saya membaca di Detik News, orang perlu tahu arti dan makna Idul Fitri yang sesungguhnya. Saya akan baca, perhatikan, bisa dibaca enggak dari situ? Idul Fitri adalah hari raya umat Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan. Di Indonesia, Idul Fitri sering diartikan sebagai momen kembali suci. Padahal secara makna sebenarnya istilah ini tidak merujuk pada penyucian dosa seperti yang banyak dipahami masyarakat. Ini Detik News yang memberitakan. Pemahaman yang keliru tentang arti Idul Fitri ini mungkin berakar dari tradisi dan narasi yang berkembang di tengah masyarakat. Namun jika ditinjau dari segi bahasa dan makna syariat, Idul Fitri memiliki arti yang berbeda. Untuk memahami makna sebenarnya, mari kita telaah arti kata Idul Fitri dalam bahasa Arab. Ini tidak mungkin salah, saudara-saudara, ya. Secara bahasa, kata Idul Fitri berasal dari bahasa Arab Id al-Fitr. Kata Id berarti perayaan atau hari raya yang berasal dari kata ada, yang bermakna kembali, mengunjungi. Sementara kata al-fitr berarti buka puasa, berbuka, berasal dari fatara yang memiliki arti menciptakan, meragi, membatalkan puasa. Karena memang Idul Fitri itu akhir dari puasa, ya. Saya lanjutkan. Jadi secara harfiah Idul Fitri berarti hari raya berbuka puasa atau hari raya makan kembali, yaitu hari di mana kaum muslim kembali makan setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sehingga fitri dalam Idul Fitri bukan berarti kembali suci, seperti yang sering disalahpahami oleh masyarakat Indonesia. Jadi kalau orang mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri itu artinya selamat makan pagi. Itu artinya, saudara-saudara. Pak Yakub ngarang, oh tidak, saya tidak ngarang, saudara-saudara. Tetapi saya tanya kepada Ustadz, kita lihat bersama-sama. Kalau Idul Fitr, Fitr itu artinya Rasulullah SAW mengatakan Al-Fitru yawma yuftirun nas. Al-Fitr yang disebut Fitr itu adalah hari ketika orang-orang berbuka. Jadi kalau dikatakan Idul Fitr adalah kembali berbuka, bukan kembali kepada fitrah. Ya wallahu alam, ya, saya sampai saat ini kok belum nemu gitu ya penjelasan para ulama
Ya mudah-mudahan nanti kalau ada yang mendapatkan bisa menjelaskan kepada saya. Cuma kadang-kala itu orang mengatakan, Ustaz, kalau Idul Fitri itu artinya kembali berbuka, apa keistimewaannya? Tapi kalau kembali fitri kan keren itu, Ustaz. Kembali kepada kesucian gitu kan. Malah kebalikannya, kalau Idul Fitr itu lebih keren daripada yang artinya kembali berbuka daripada kembali suci. Disitulah keistimewaan seorang mukmin. Adapun hari Eid yang kita akan bahas adalah Idul Fitr, ya. Ya, Al-Fitr artinya berbuka, ya. Idul Fitr artinya berbuka, Eid artinya hari raya berbuka, karena hari raya tersebut diawali dengan puasa selama sebulan, ya. Kemudian setelah itu diakhiri dengan berbuka, tidak berpuasa lagi, maka disebut dengan Idul Fitr, ya, karena Al-Fitr artinya berbuka. Dan inilah indahnya syariat Islam, bahwasanya dalam Islam ada dua hari raya keagamaan, ya, tahunan, ya, yaitu Idul Fitr dan Idul Adha. Idul Fitr dan Idul Adha. Yang kedua hari raya tersebut dibuka dengan ibadah. Idul Fitr dibuka dengan puasa selama sebulan, kemudian diakhiri dengan hari raya Idul Fitr. Adapun Idul Adha dibuka dengan haji, ya. Menurut pendapat yang lainnya, bahwa katanya itu Idul Fitri itu maknanya bukan kembali suci atau kembali fitrah, melainkan kembali sarapan pagi. Mengapa disebut kembali sarapan pagi? Ya karena Aidun itu memang maknanya kembali, kemudian Al-Fitru itu menurut pendapat ini dimaknai dengan sarapan, karena memang kata Al-Fitru itu katanya itu akar katanya itu sama dengan kalimat futur yang memang artinya itu adalah sarapan pagi. Maka ada Idul Fitri kembali ke kesejatian dalam arti kekeluargaan. Anda mudik, ya toh? Anda kembali ke asal-usul Anda, kultural, kami kembali ke kampung halaman, sampai nanti kembali kepada sejatinya dirimu itu siapa. Kan puncaknya kesadarannya seperti itu. Nama yang kedua, kalau saya sarapan, bahasa Arabnya aftur. Kalau sarapan, bahasa Arabnya futur. Jadi Idul Fitri itu juga berarti kembali makan. Saya tanya sama Anda, kalau melihat budaya puasa dan hari raya selama ini, Idul Fitri itu bermakna yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang dirayakan tadi yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Jadi sebenarnya Anda ini binatang apa manusia? Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah tahu bahwa Idul Fitri itu bukan kembali ke fitrah, menjadi suci kembali, tetapi artinya apa? Selamat sarapan pagi, ya. Saya tidak tahu apakah saudara baru sekarang mendengar atau sudah tahu. Siapa yang baru pertama dengar? Jadi sudah selama 1 bulan berpuasa. Yang menjadi pertanyaannya, benarkah berpuasa? Kalau orang berpuasa, biasanya katakanlah kita menggunakan jam mulai jam 4 pagi, betul ya? Mulai jam 4 pagi sudah tidak sarapan pagi, ya kan? Sampai jam 6 sore, berarti berapa jam? 4, 5 baru 1 jam ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti berapa? 14 jam. Tetapi setelah jam 6 sampai jam 4 pagi, boleh makan enggak? Bebas. Ya. Jadi sebetulnya kalau orang hidup secara normal biasanya jam 6
waktunya orang sudah makan sore, sudah tidak makan lagi, karena tidur sampai pagi, itu istilahnya hanya pembalikan jam makan saja. Bisa sampai di sini saudara bisa menghitung ya. Tetapi banyak orang tanya kepada saya, Pak, kalau orang Kristen puasanya bagaimana? Ada yang menggunakan istilah puasa Daniel, menggunakan puasa apalagi lah, terserah, itu hanya istilah yang dibuat saja. Tetapi kalau orang tanya kepada saya bagaimana kalau orang Kristen berpuasa, mulai makan malam terakhir sampai kapan saudara kuat untuk makan kembali, itulah puasa. Tentu bukan saya biasa makan malam jam 8 malam, kuatnya sampai jam 6 pagi. Baru makan lagi, itu namanya puasa atau tidak? Tidak, tidur. Ya. Biasanya kalau orang tanya kepada saya, katakanlah mulai makan malam jam 8, usahakan paling tidak jam 5 atau jam 6 baru berbuka. Itu baru sudah disebut puasa. Bukan jam 4 atau jam 5 pagi baru buka, itu bukan puasa namanya. Ya, terserah mau sampai berapa kuat. Saya pernah memberikan kesaksian kepada saudara, puasa itu mengandung satu kekuatan yang luar biasa. Ya. Karena dulu saya pernah berpuasa 7 kali 24 jam. Waktu itu masih kekuatan fisiknya masih oke. Jadi pada saat berpuasa 7 kali 24 jam hari yang ke-6, itu telinga itu seperti tembus, saudara-saudara. Artinya apa? Suara-suara dunia supranatural itu kedengaran. Dan seperti yang Rabi Saul katakan, ketika tubuhku lemah maka rohku kuat. Itu betul. Pada saat saya habis berpuasa, ada orang yang akan menghilangkan ilmunya. Dulu pernah diminta untuk pelepasan. Ternyata menurut kesaksian orang itu, ketika pendeta tumpang tangan, pendetanya yang mental. Tapi ketika saya habis puasa, saya ajak ke gereja, waktu itu masih di Comal, saudara-saudara. Baru saya memuji Tuhan, saya angkat tangan, orangnya sudah munting. Artinya bahwa kuasa pada saat kita berpuasa itu luar biasa. Tetapi kalau berpuasa harus berdoa. Jadi kalau berpuasa tapi tidak berdoa, kebanyakan tidur, itu namanya bukan berpuasa tapi diet. Ngerti? Menguruskan badan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke area kita. Bagaimana fitri yang sesungguhnya atau kembali ke fitrah awal kita? Yang pertama adalah kelahiran baru. Kalau di dalam dunia komputer itu diriset, saudara yang pakai HP misalkan, HP seringkali hang. Hang itu tidak bergerak ya. Jadi digoyang-goyang, mouse-nya bisa pindah tetapi filenya tidak bergerak. Itu hang. Kalau manusia itu kira-kira bingung. Otaknya bingung. Tidak bisa berpikir lebih jelas. Itu sama saja dengan meriset. Jadi fitri atau fitrah kita yang sesungguhnya adalah sesuai dengan kitab Yohanan 3 ayat yang ketiga. Yohanan 3 ayat yang ketiga berbunyi, Yesua menjawab dan berkata kepadanya, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim. Kalau orang membaca ayat ini, orang bingung saudara-saudara.
dikatakan jika seseorang tidak dilahirkan dari atas, apa gumandul atau dijatuhkan dari atap atau bagaimana? Ya, maksudnya adalah kita dilahirkan kembali dengan kehidupan yang baru. Dulunya suka ngomel, sekarang tidak suka ngomel. Dulunya ndak sabaran, sekarang jadi sabaran. Dulunya suka mencuri, sekarang tidak suka mencuri. Itu artinya kelahiran kembali, lahir baru. Maksudnya bagaimana? Kembali ke keadaan semula yang bersih dan kosong. Karena kan manusia pada saat dilahirkan kan tidak membawa dosa. Walaupun dilahirkan akibat dosa, manusia Adam dan Hawa kalau mereka tidak berdosa, mereka hidup sampai sekarang. Karena Tuhan menciptakan mereka kekal adanya, karena seperti Bapa Yahweh kekal. Cuma kalau Adam ada permulaannya, kalau Yahweh tidak memiliki permulaan. Makanya di dalam Keluaran 3 ayat 14 dikatakan Ehye Aser Ehye, aku ada yang aku ada. Artinya Yahweh itu ada. Dia memperkenalkan diri kepada Mose. Kenapa? Karena Mose tidak mengenal Yahweh. Sebab sejak bayi dia ada di istana Farao, istana Firaun, sehingga tidak ada yang mengajarkan tentang Bapa Yahweh. Maka Bapa Yahweh sendiri yang memperkenalkan dirinya. Maka Mose ketika bertanya, kalau ada orang bertanya tentang engkau, aku harus jawab apa? Katakanlah Ehye Aser Ehye, aku ada yang aku ada. Artinya aku itu ada dan sekarang aku yang ada itu mengutus kamu. Yahweh itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku dari generasi ke generasi. Jadi Bapak Ibu, pada saat manusia dilahirkan, itu sempurna seperti Bapa Yahweh, tidak ada kematian. Tetapi akibat tertipu setan yang bermanifestasi di dalam ular, kalau engkau makan buah pengetahuan hal baik dan buruk ini, maka kamu akan seperti Elohim. Kalimat seperti Elohim itu yang membuat Adam dan Hawa tergiur. Wah, hebat juga dong kalau begitu. Padahal ketika makan langsung memiliki batas waktu. Sesuai seperti yang Yahweh katakan, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau akan mati. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 5 ayat yang kelima, Adam langsung mati atau tidak? Tidak, bahkan berusia sampai 930 tahun. Ada pendeta yang mengatakan, oh itu yang mati rohnya. Saya katakan tidak. Kalau manusia rohnya mati, maka tubuhnya mati. Tetapi ada ayat yang mengatakan 1 hari di hadapan Elohim sama dengan 1000 tahun di hadapan manusia. Sampai di sini bisa dipahami saudara-saudara? Jadi artinya Adam dan Hawa tertipu setan. Tadinya diciptakan sempurna kekal, ketika makan buah pengetahuan hal baik dan buruk, akibatnya mereka memiliki batas usia. Dan karena akibat dosa yang ada di atas muka bumi ini, maka usia manusia terus berkurang. Bahkan sekarang satu generasi itu sekitar 70 tahun. Dulunya 120 tahun. Dulunya kekal, jadi semakin habis. Bahkan ada yang belum dilahirkan juga sudah mati di dalam rahim. Kenapa? Mungkin karena akibat dosa sehingga berusaha untuk digugurkan tetapi
tidak bisa keluar sehingga mati di dalam rahim juga bisa. Nah, kalau saudara berbicara tentang masalah fitrah, kembali ke fitrah kita kosong-kosong tadi, maka kita harus dilahirkan kembali. Saudara datang ke gereja bukan karena kebiasaan. Percuma orang datang ke gereja karena kebiasaan. Seperti tadi habis sholat Id, tawuran, ya, apa manfaat dalam kehidupannya seperti itu. Jadi saudara harus tahu tujuan saya ke gereja itu mau ngapain. Yang kedua, pengampunan dosa melalui darah Yeshua. Efesus 1 ayat yang ke-7. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan bersuara. Yang di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan kesalahan-kesalahan sesuai dengan kekayaan anugerahnya. Jadi kalau sebentar kita perjamuan kudus itu untuk mengingat penderitaan Yeshua yang berdarah-darah, dan kitab suci mengajarkan darahnya itu mencuci dosa kita. Dan Dia telah membeli, bukan menebus. Karena saudara bukan miliknya Elohim. Yang menjadi miliknya Elohim adalah bangsa Israel. Kita adalah bangsa pilihan. Bukan dari awalnya sebagai bangsa yang dipilih. Tetapi akibat orang Yahudi tidak mau menerima keselamatan, maka keselamatan itu datang kepada kita. Jadi kalau saya umpamakan begini saudara, ini HP milik saya gadaikan kepada, katakanlah kepada Busum 100.000, ya. Nah, ketika saya sudah punya uang, saya mengambil kembali, artinya saya mengapain saudara? Menebus, karena HP ini milik saya. Nah, miliknya Bapak Yahweh itu adalah orang Yahudi. Karena itu orang Yahudi mau diperangi model seperti apapun sampai akhir zaman tidak akan kalah. Karena ada backingannya di belakang. Backingannya adalah Tuhan sendiri. Beberapa waktu yang lalu saya nonton YouTube, ada Hamas yang menyerang menggunakan rudal, bisa tidak meledak, bahkan balik lagi meledak di tempatnya sendiri. Siapa yang bisa membalikkan itu kalau bukan tangan Elohim? Tetapi saudara dan saya adalah bangsa yang dipilih setelah orang Yahudi menolak keselamatan. Makanya disebutnya bukan ditebus tetapi dibeli. Lebih keren lagi saudara-saudara, dibeli dengan harga yang mahal, yaitu darahnya sendiri sampai Dia mati di atas kayu salib. Itu karena untuk membeli nyawa saudara dengan nyawanya Yeshua. Itu Efesus 1 ayat yang ke-7. Yang ketiga, hidup baru dalam Hamasya. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi bukan hanya perkataan saja, tetapi juga perbuatan. Karena 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi jika seseorang ada di dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru. Hal-hal yang lama sudah berlalu, lihatlah segala sesuatu telah menjadi baru. Ini kata firman Tuhan. Artinya kehidupan kita harus baru. Bukan bajunya baru, bukan makanannya baru, tetapi kehidupan yang baru, kehidupan yang diubah. Tadi malam saya sempat nonton YouTube, ada wawancara seorang pendeta yang berasal dari seberang, sekarang menjadi Kristen. Dikatakan dulu kamu itu ibadahnya luar biasa lebih daripada saya. Kok sekarang bisa jadi Kristen itu bagaimana?
Lalu si pendeta ini bersaksi, saya dulunya kalau sama orang Kristen bencinya luar biasa. Apalagi kalau sama Cina Kristen sudah bencinya seubun-ubun. Nah mereka salah apa? Tidak salah sama saya, tapi tidak tahu kenapa saya bisa begitu benci dan begitu dendam. Nah ini karena ada roh yang menguasai kehidupannya. Lalu kalau sekarang bagaimana Pak Pendeta? Sekarang saya baru ngerti kalau ternyata selama ini saya salah paham terhadap kekristenan. Saya mengira orang Kristen itu menyembah manusia. Saya mengira orang Kristen itu Tuhannya ada 3. Ini kesaksiannya saudara-saudara. Kenapa? Karena ada selubung yang menguasai kehidupannya. 3 hal ini harus saudara renungkan dengan baik. Lalu yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang harus dikerjakan? Yang pertama, berdamai dengan Elohim. Di dalam kitab Yakobus 4 ayat yang ke-8 dikatakan, mendekatlah kepada Elohim dan dia akan mendekat kepadamu. Basuhlah tanganmu hai orang-orang berdosa dan bersihkanlah hatimu hai orang-orang yang bimbang. Ada orang yang mengatakan begini, Pak saya tidak layak menjadi orang Kristen. Dosa saya sudah besar, sangat banyak. Yesua katakan apa? Yang membutuhkan tabib adalah orang yang sakit. Jadi kalau saudara dimanapun saudara berada dan saat ini menonton YouTube ini, menonton streaming, saudara mungkin berpikir sayalah itu orangnya yang sangat berdosa dan saya tidak layak. Saudara sedang ditunggu kedatangannya oleh Yeshua HaMasiah. Karena Tuhan sangat mencintai orang berdosa. Dia adalah pribadi yang membenci dosa. Tetapi dia mencintai orang yang berdosa. Supaya dia berubah kehidupannya. Caranya bagaimana? Berdamai dengan Elohim. Datang kepada dia. Karena itu orang yang mencintai Tuhan. Dia pasti datang kepada Tuhan. Bukan hanya secara fisik. Datang beribadah ke gereja. Bukan hanya itu. Tetapi dalam dunia kehidupan hatinya itu juga dekat kepada Tuhan. Setiap saat yang dipikirkan adalah kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Karena manusia hidup itu bukan hanya ada di atas muka bumi ini saja. Tetapi ada kehidupan yang akan datang. Kitab Ibrani katakan manusia ditentukan mati 1 kali. Dan setelah itu dihakimi. Ya, ini yang pertama. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagaimana? Apakah saudara sudah melakukan fitrah kembali ke awal dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan? Yang kedua, mengampuni orang yang memusuhi kita. Ya. Di dalam doa Bapa kami dikatakan di dalam kitab Matius 6 ayat yang ke-12, dan ampunkanlah kepada kami utang-utang kami seperti kami juga ampunkan kepada para pengutang kami. Artinya kalau saudara tidak mengampuni, maka dosa saudara pun tidak diampuni. Sekarang satu lagi di dalam Lukas 23 ayat yang ke-34. Yeshua sendiri pun ketika dalam keadaan menderita, meregang nyawa, dia katakan apa? Dan Yeshua berkata, ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu mereka berbuat apa, dan mereka membuang undi untuk membagi jubahnya. Jadi orang yang berbuat jahat itu sebetulnya bukan karena orang itu yang jahat, tetapi karena ada kuasa roh yang menguasai hidupnya. Jadi percuma saudara datang beribadah kalau saudara memiliki hati yang dengki terhadap orang. Pak, tapi dia sudah menyakiti hati saya. Justru itulah ujian yang paling tinggi kalau menurut saya, yaitu ujian kasih dengan cara mengampuni orang yang bersalah kepada kita.
Di atas muka bumi ini tidak ada satupun ajaran yang mengajarkan untuk mengasihi musuh-musuhnya, kecuali ajaran yang Yeshua ajarkan kepada kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, bisakah kita mengerjakan dua hal ini? Lebih baik kita dijahati daripada kita yang menjahati. Karena ketika kita dijahati dan kita tidak membalas, hatinya penuh dengan damai, kita serahkan kepada Bapa Yahweh, maka tangan Tuhan yang akan turun membela kita. Karena itu sudah seringkali saya katakan, kalau kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Kalau saudara selalu turun tangan, Tuhan bilang, oh kamu mau membela dirimu sendiri, ya sudah, lakukan saja. Padahal kitab suci katakan, ketika kita menerima Yeshua HaMashiach sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dibeli. Kalau kita sudah dibeli, itu artinya kita tidak punya hak atas diri kita. Yang punya hak siapa? Tuhan yang sudah membeli kita. Ya, misalkan zaman dulu, zaman perbudakan, ketika seseorang sudah dibeli, ya dia menjadi milik orang yang membeli itu. Dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Bayangkan saudara-saudara. Tetapi ketika kita dibeli oleh Tuhan, Tuhan mengatur kehidupan kita untuk memiliki masa depan yang gilang gemilang. Yang jadi masalahnya, Tuhan siap memberkati, tetapi kitanya yang tidak siap untuk diberkati. Karena itu melalui kesempatan pagi ini, biarlah Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar saja. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita tutup di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Engkau yang telah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih untuk firman-Mu yang membuktikan cinta kasih Tuhan kepada kami, di mana Engkau yang telah mati bagi kami, Engkau pun menghendaki agar kehidupan kami berubah, bukan menurut mau kami, tetapi menurut mau Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, jauhkan dari mara bahaya malapetaka di jalan, tibakan di rumah dengan selamat, dan semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Semua tangan-tangan yang memberikan korban, tatangan Engkau pulihkan, Engkau kembalikan dengan berlipat kali ganda. Demikian pula dengan persembahan-persembahan yang lain. Engkau yang tidak pernah mau berhutang kepada umat-Mu, Engkau juga yang akan memberkati. Terima kasih Bapa. Sekarang kami akan meninggalkan tempat ini. Kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah dengan selamat. Apabila sesampainya di rumah ada yang akan melakukan aktivitas dalam kehidupannya, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan dan hidup sejahtera umat-umat-Mu, mereka bisa kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yaer Yahweh pana eleka wikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pana eleka weyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.